kita lanjutkan kuliah fisika lanjut. Kali ini kita akan bahas tentang pergerakan kendaraan. Di pergerakan kendaraan ini nanti akan kita pelajari tentang dinamika kendaraan, dinamika gerak kendaraan, gaya dan efisiensi energi. Masih tentang kendaraan. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar dinamika gerak kendaraan, kemudian mengidentifikasi gaya-gaya yang mempengaruhi pergerakan kendaraan, yaitu di sini ada gaya gravitasi, gaya normal, gaya gesek dan traksi. Ini nanti yang akan kita pelajari dari gaya-gaya yang ada pada pergerakan kendaraan. Kemudian yang ketiga, menganalisis efisiensi energi dalam kendaraan melalui prinsip aerodinamika dan konservasi energi atau konversi energi, perubahan energi. Kemudian yang keempat, memahami aplikasi fisika dalam desain kendaraan modern. Ini ada 4 tujuan dari pembelajaran dalam bab ini. Kita lihat dahuluan dinamika kendaraan. Yang dimaksud dinamika kendaraan adalah melibatkan analisis gaya-gaya yang bekerja pada kendaraan. Nah, di sini nanti digunakan hukum Newton yang berkaitan dengan gaya untuk menganalisis akselerasi, kecepatan, dan posisi kendaraan. Persamaan dasar dari Newton ini yang digunakan adalah F sama dengan M kalikan A. Gaya adalah sama dengan massa kalikan percepatan, dimana percepatan adalah merupakan fungsi dari kecepatan dan waktu, delta V per delta T. Ini tentang persamaan dari Newton yang digunakan di dalam pergerakan atau dinamika gerak kendaraan ini. Lanjut. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada kendaraan, sini ada gaya gravitasi disimbolkan Fg. Sebagaimana tadi, rumus dasarnya adalah Ma, F sama dengan Ma. Jadi karena di sini gaya gravitasi yang bekerja, maka A, percepatan yang diperhitungkan adalah percepatan gravitasi. Jadi rumusnya atau persamaannya Fg sama dengan mg. Gaya gravitasi sama dengan massa kendaraan kalikan G percepatan gravitasi. Ini gaya gravitasi yang bekerja pada kendaraan, karena kendaraan masih ada di atas tanah, di atas bumi, maka dia terkena gaya gravitasi. Gaya gravitasi nanti mempengaruhi pergerakan kendaraannya. Di daerah dekat khatulistiwa bisa dihitung G percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per detik kuadrat atau 9,81 meter per detik kuadrat. Nah, gaya gravitasi ini adalah sama dengan berat kendaraan pada permukaan datar. Karena arah gaya gravitasi adalah vertikal ke bawah. Jadi nanti kalau kendaraan ada di tempat yang miring begini, maka Fg-nya adalah yang lurus ke bawah. Berbeda di sini gaya normal, ini adalah tegak lurus daripada permukaannya. Jadi ketika ada tanah datar, nanti gaya normal dengan gaya gravitasi akan sama, arahnya aja yang berbeda.
Kalau gaya normal adalah dirumuskan dengan M sama dengan M kalikan G kalikan cos theta, sudut yang dibentuk antara kendaraan dengan muka tanahnya. Kalau 0 berarti cos theta-nya 0, cos theta 0 berapa? 1, sama dengan MG. Jadi ketika di datar, maka gaya normal sama dengan gaya gravitasi tetapi berlawanan arah. Jadi gaya normal adalah gaya ke atas, gaya gravitasi gaya yang ke bawah. Jadi gaya normalnya gaya penumpang pada jalan. Ya, kalau miring ya ada miring. Nanti besarnya yang kalau dilihat dari sini N sama dengan FG cos theta. Ya. Gaya normal adalah sama dengan gaya gravitasi kalikan cos theta, sudut kemiringan daripada tempat di mana kendaraan berada. Ya, ini gaya gravitasi dan gaya normal. Gaya yang lain yang bekerja pada kendaraan, ya, adalah gaya gesek FF. Ya. Jadi gaya gesek adalah gaya yang muncul antara dua permukaan yang bersentuhan dan berusaha menghambat pergerakan relatif antara keduanya. Ya. Jadi ketika kendaraan bergerak, maka di situ muncul gaya gesek. Ya. Dan gaya gesek ini arahnya berlawanan dengan arah gerakan kendaraan. Ya. Sehingga dia akan menghambat pergerakan kendaraan, melawan gaya yang menggerakkan kendaraan. Gaya gesek terjadi antara ban dan jalan. Ini diberikan persamaan antara rumusnya FF sama dengan mu K N. FF nya ini gaya gesek, mu K ini koefisien gesek kinetik, ya, tanpa satuan, koefisien gesek kinetik, N nya adalah gaya normal. Contohnya adalah gaya hambatan antara ban dan jalan. Ini gaya gesek. Kalau tidak ada gerakan, tidak ada gaya gesek. Karena di sini koefisien gesek kinetik ketika bergerak. Yang selanjutnya adalah traksi. Gaya traksi. Traksi adalah kemampuan ban untuk menyalurkan daya mesin ke jalan melalui gaya gesek. Jadi traksi ini ada hubungannya dengan gaya gesek. Secara sehari, kalau ada traksi, semakin besar traksi maka akan semakin bisa jalan. Traksinya semakin kecil tidak bisa jalan. Traksi penting untuk akselerasi, rem, dan manuver kendaraan. Jadi adanya gaya gesek ini, walaupun dia melawan daripada gaya yang menggerakkan kendaraan, tapi ini penting karena adanya akselerasi, pengaruhnya rem dan manuver kendaraan ini apabila ada gaya gesek ini. Kalau tidak ada gaya gesek, tidak ada ini akselerasi, ada rem. Gaya traksi ini adalah mu S kalikan N. Ya. Mu S ini adalah koefisien gesek statis. Kalau pada gaya gesek, koefisien gesek kinetik ketika gerak. Jadi ini statis, diam. Contoh daya cengkeram ban pada jalan basah. Jadi ini untuk adanya akselerasi dan adanya rem, ya, mempercepat kendaraan, gerak kendaraan, dan menghentikan laju kendaraan. Ini dibutuhkan traksi ini. Ya.
Selanjutnya tentang akselerasi dan deselerisasi, ya, percepatan dan perlambatan, ya. Perubahan kecepatan terhadap waktu akselerasi, ya, dalam kendaraan. Jadi akselerasi terjadi ketika gas ditambahkan atau pedal gas ditekan dan mesin memberikan tenaga ke roda. Ini sama dengan percepatan, ya. Akselerasi, deselerisasi ini percepatan sesaat. Ya, percepatan kalau akselerasi positif, kalau deselerisasi negatif, gitu. Sama-sama percepatan, rumusnya sama, delta V per delta T, ya. V-nya kecepatan, T-nya waktu, perubahan waktu, ini perubahan kecepatan. Contoh, mobil dipercepat dari 0 km per jam ke 100 km per jam dalam 5 detik. Nah, ini akselerasinya, nanti yang dihitung. Nah, kalau deselerisasi, ya direm, dihambat, sehingga sampai berhenti dalam waktu sekian detik, maka itu deselerasinya atau percepatan, penurunan kecepatan. Ini hampir sama dengan A, percepatan. Dan selanjutnya tentang efisiensi energi dalam kendaraan. Jadi konsumsi energi pada kendaraan ini tergantung pada beberapa faktor seperti massa atau berat kendaraan, kecepatan yang digunakan, ya, ketika berjalan, kemudian juga jarak tempuh dari kendaraan tersebut, kemudian juga kondisi jalan, ya. Kondisi jalan sangat mempengaruhi, ya. Jalan yang halus tentu beda dengan jalan yang berlubang-lubang. Nah, untuk menganalisis konsumsi energi ini kita digunakan rumus kerja dan energi, ya. Misalkan W sama dengan F kalikan D cos theta, W kerja, F gaya, kerja dalam joule, gaya dalam newton, D jarak tempuh dalam meter, ya. Ini ya, nanti kalau kilometer ya dikonversi ke meter, ya. Ini untuk satuannya, ini dalam meter. Theta sudut antara gaya dan arah gerak. Gaya dan arah gerak. Contoh kerja yang dilakukan oleh mesin untuk menggerakkan mobil sejauh 100 meter. Nanti dilihat gaya yang bekerja pada mobil dan juga sudut antara gaya yang dan arahnya. Ya. Nanti gaya-gaya yang ada dalam mobil apa saja, nanti dilihatkan tadi ada 4 gaya itu, nanti lihat mana yang bekerja. Nah, efisiensi energi ini dilihat dari pengaruh aerodinamika, ya. Aerodinamika sangat mempengaruhi efisiensi energi, ya, dengan mengurangi hambatan udara, ya. Jika dibuat bentuk sedemikian, ya, ini adalah untuk memperkecil hambatan udara, ya, dan juga memperoleh gaya tambahan, gaya dorong pada bagian belakang. Dan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Di sini ada yang disebut dengan drag force, gaya drag FD. Ini diberikan persamaan setengah rho V kuadrat kalikan CD kalikan A. FD gaya drag Newton, rho massa jenis udara, kilogram per meter kubik, V kecepatan kendaraan,
CD koefisien drag, A luas penampang kendaraan. Luas penampang kendaraan adalah luas yang bagian depan ini, ya. Bagian depan yang terkena udaranya. Tentang pengurangan drag pada mobil sport dengan desain aerodinamis, ya. Kemudian efisiensi energi dalam mesin kendaraan sendiri. Jadi di dalam kendaraan ada mesin, di mana mesin ini fungsinya adalah untuk mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik, energi gerak, untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Nah, proses ini melibatkan beberapa tahap konversi energi, perubahan energi, ya. Nah, konversi energi ini ada yang disebut dengan efisiensi. Efisiensi, jadi tenaga yang dihasilkan mesin ini tidak seluruhnya bisa menggerakkan kendaraan atau digunakan untuk tenaga menggerakkan kendaraannya, tapi ada sebagian yang tidak menjadi energi mekanik, ya. Tidak semuanya energi yang dihasilkan ini menjadi energi mekanik. Nah, dirumuskan efisiensinya adalah energi yang keluar dibagi energi yang masuk kalikan 100%. Ini efisiensi mesinnya. Semakin tinggi, ya, efisiensinya, semakin bagus, ya. Tapi tidak akan mungkin menjadi satu gitu, ya, 100% gitu, tidak mungkin, ya. Energi yang keluar yang dihasilkan mesin ini tidak mungkin sama dengan energi masuk ke mesin. Energi hasil dari proses kimia ini tidak akan mungkin semuanya menjadi energi mekanik, energi yang keluar untuk menggerakkan kendaraan. Nah, konversi energi dalam mesin kendaraan ini, ya, bagaimana mengubah energi kimia, energi yang dihasilkan dari bahan bakar menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kendaraan, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan daya mesin. Ini mesinnya nggak ada koma, ini adalah T kalikan W, ya. Daya mesin adalah usaha yang dilakukan kalikan waktu latihan soal dan diskusi, ya. Soal 1, sebuah mobil dengan massa 1500 kg bergerak dengan kecepatan V0 10 meter per detik. Jika percepatan mobil adalah 2 meter per detik kuadrat, hitung kecepatan mobil setelah 5 detik. Jadi kecepatan yang dihitung kecepatan akhir, ya. Maka kita lihat kembali di beberapa waktu yang lalu tentang kecepatan, ya. V sama dengan V0 plus AT. V0 plus AT 10 ditambah 2 kalikan 5, ya. Jadi kecepatan setelah 5 detik dengan percepatan atau akselerasi 2 meter per detik kuadrat adalah 20 meter per detik, ya. Kemudian jarak tempuhnya, ya, kalau mau dihitung, diketahui jarak tempuhnya, D sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, ya.
ini persamaannya. Maka sama dengan 10 kalikan 5 ditambah setengah kalikan 2 kalikan 5 kuadrat, dapatkan 75 meter. Di dalam waktu 5 detik mobil menempuh sejarak 75 meter. Kerja yang dilakukan oleh mesin V sama dengan F kalikan D, atau sama dengan M kalikan A kalikan D. F-nya itu sama dengan MA. Dapatkan 1500 kalikan 2 kalikan 75, yang didapatkan 225.000 Joule. Kalau ingin diketahui lagi tentang daya tadi, ya, T kalikan W, maka dapat dihitung dayanya adalah waktunya 5 detik. Dayanya W-nya 225.000 Joule kalikan 5, dan dayanya. Kemudian yang kedua, sebuah mobil dengan luas penampang A 2 meter persegi dan koefisien drag CD sama dengan 0,3, bergerak dengan kecepatan V 30 meter per detik. Hitunglah gaya drag yang dialami mobil jika rho udara sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Masukkan FD sama dengan setengah rho V kuadrat CD kalikan A sama dengan setengah kalikan 1,2 kalikan 30 kuadrat, ya, kalikan 0,3 kalikan 2 sama dengan 324 Newton. Inilah gaya drag mobil tersebut. Nah, dari soal-soal ini nanti bisa dikembangkan, ya, beberapa kondisi kecepatan, percepatan, jarak tempuh, dan keadaan kendaraan. Ya. Nanti juga bisa dilihat tentang gaya-gaya yang bekerja, gaya gravitasi, gaya normal, traksinya, kemudian bagaimana pengaruhnya pada mobil. Mungkin di lain waktu akan diberikan. Baik. Pertanyaan reflektif, bagaimana cara mengurangi gaya drag pada kendaraan? Silakan coba diskusikan. Bagaimana cara mengurangi gaya drag pada kendaraan? Ini Anda lihat faktor-faktor yang ada pada gaya drag, dilihat dari rumus atau persamaannya itu, mana yang memperbesar gaya drag, mana yang memperkecil gaya drag, maka itu yang bisa digunakan. Apa yang semakin kecil, apa yang bisa diperkecil dari suatu kendaraan sehingga bisa mengurangi gaya drag pada kendaraan tersebut. Kemudian, mengapa efisiensi mesin tidak bisa mencapai 100%? Ini didiskusikan, jangan diskusi. Mengapa efisiensi mesin tidak bisa mencapai 100%? Kita lihat dari persamaan efisiensi mesin adalah energi yang keluar dari mesin dan dibagi energi yang masuk ke mesin. Jadi energi yang masuk ini adalah energi dari hasil pembakaran atau reaksi kimia pada bahan bakarnya. Kemudian dia akan menggerakkan, ya, mesin dan menghasilkan energi mekanik, energi gerak. Mengapa tidak bisa 100%? Ya, akan dipikirkan, didiskusikan. Ya. Baik, demikian tentang pergerakan kendaraan, tidak begitu banyak. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama-sama bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.